dan hamba-hamba pilihan-Nya. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita menjadi ahli Al-Quran? Semuanya mau? Insyaallah. Namun saya tidak mudah Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kita harus hobi, suka untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka jika dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah dua. Yang dengan dua hal. Apa saja? Yang pertama adalah dengan menghafalnya, dan yang kedua adalah dengan menuliskannya. Dahulu pada zaman Nabi, Al-Quran ditulis di mana? Dahulu pada zaman Nabi, Al-Quran ditulis di pelepah-pelepah kurma, di dedaunan, bebatuan-bebatuan tipis, dan bahkan ada para sahabat yang menuliskan Al-Quran pada kain-kain mereka. Lalu kemudian ketika Rasulullah meninggal dunia, digantikanlah dengan khalifah yang pertama. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu terjadilah perang Yamamah melawan nabi palsu yang mengakibatkan para sahabat penghafal Al-Quran 70 orang di antara mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Sayyidina Umar memberikan saran kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran, dan dikumpulkanlah Al-Quran pertama kali pada zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan diberi nama dengan Mushaf Al-Imam. Lalu kemudian Al-Quran mengalami fase pengumpulan yang kedua yang terjadi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan Al-Quran yang berada di hadapan kita ini adalah Al-Quran yang dinisbatkan kepada Khalifah ketiga kaum muslimin tersebut. Siapa? Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Usianya berapa? Usianya lebih dari 1.300 tahun. Bapak dan Ibu, Tuan dan Puan, ada yang boleh baca? Ada yang bisa baca, Bapak dan Ibu? Atau kurang besar tulisannya? Jadi beginilah bagaimana dahulu Al-Quran itu ditulis tanpa menggunakan titik dan tanpa menggunakan harokat. Ini ditulis dengan menggunakan khot kufi kuno dan ditemukan di daerah Mesir sana sekitar 120 tahun yang lalu. Baik Bapak dan Ibu, kita ke ruangan berikutnya. Di sana kita akan melihat tentang bagaimana kecintaan seorang ibu rumah tangga terhadap Al-Quran. Al-Quran biasanya ditulis di atas kertas, namun kali ini berbeda. Ada yang bisa melihat, ada yang bisa nampak di mana nulisnya? Ya, beliau menuliskannya pada lembaran kain. Berapa lama? Beliau menulisnya selama 15 tahun lamanya. Kenapa bisa lama? Karena beliau menulisnya dari sepertiga malam terakhir sampai menjelang waktu subuh dan dalam keadaan berwudu. Beginilah seharusnya adab etika seorang muslim jika ingin dekat dengan Al-Quran, baik itu mau memegangnya ataupun membacanya, maka harus berwudu terlebih dahulu. Setelah 15 tahun beliau selesai menulisnya, beliau pun menambah kedekatan beliau dengan cara apa? Kepada Al-Quran ini dengan cara menenunnya atau menjahitnya. Jadi Al-Quran yang berada di hadapan kita ini adalah Al-Quran yang dijahit atau ditenun. Baik dari segi huruf, angka maupun harokatnya semuanya adalah tenunan. Berapa lama beliau menenunnya? 17 tahun lamanya. Jadi totalnya berapa? 32 tahun beliau menghabiskan setengah usia beliau untuk bisa dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jumlahnya 10 buah. Satu buah Al-Quran ini 3 juz dengan total 30 juz tentunya, dan Al-Quran ini beratnya satunya 5,5 kg kurang lebih. Jadi berat totalnya adalah 55 kg. Al-Quran ini ditulis di atas 300 meter kain dan menggunakan benang kurang lebih 25
bisa dekat, untuk bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal apa kata Nabi? Sesungguhnya Al-Quran di akhirat nanti akan memberikan syafaatnya kepada siapa? Kepada orang-orang yang senantiasa dekat dan senantiasa membaca Al-Quran. Kita pergi lancong ke sana kemari mencari keberkahan, tapi kita lupa bahwa keberkahan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan bersama ayat-ayatnya. Bahwa keberkahan ini ada di dalam rumah-rumah kita, namun kita masih enggan dan masih malas untuk membukanya. Baik Bapak dan Ibu, saya himbaukan untuk saya, Bapak dan Ibu agar bisa kembali dekat dengan Al-Quran, apalagi yang memiliki anak-anak kecil. Karena apa? Karena bagi kedua orang tua yang memiliki anak seorang menghafal Al-Quran, maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mereka mahkota kemuliaan. Apa kata orang bijak? Barang siapa yang membimbing anak-anaknya untuk mencintai Al-Quran, maka Al-Quran akan membimbingnya untuk senantiasa mencintai kedua orang tuanya. Tetapi kita terlalu berikutnya, kitab suci kaum muslimin usianya bervariatif, ada yang 100 tahun, dan ini Al-Quran tertua kedua di museum kami, usianya 1050 tahun, hampir 1050 tahun. Kita telah menyaksikan bagaimana mushaf Utsman bin Affan, mushaf ini, dan Al-Quran kita sekarang tidak ada satu huruf pun yang berubah dan tidak ada satu harokat pun yang bergeser dari tempatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah benar-benar menjaga ayat-ayat sucinya. Dan ini bayangkan berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk bisa hanya mendapatkan satu buah Al-Quran. Ibu-ibu suka emas? Bisa dilihat? Yang kuning ini semuanya ditulis dengan tinta emas. Sebelah sini juga. Silakan. Adapun yang ini, mohon maaf, permisi. Permisi Ibu, permisi. Lemari ini adalah sebagai tempat penyimpanan Al-Quran. Bisa dilihat, untuk tempat penyimpanan Al-Qurannya pun mereka desain secantik ini, mereka desain semewah ini. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang zaman dahulu sangat mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat eselnya, itu terbuat dari emas dan dari perak asli, dan yang putih ini adalah terbuat dari gading gajah. Mari silakan Ibu, kita keluar berikutnya. Prioritaskan bukti yang masih yang sudah lanjut usia. Nanti depan dari saya. Ya, depan dari saya, Bapak. Silakan. Dari itu masih kosong, Ibu. Di situ ya. Di sini masih kosong. Di depan garis merah, Bapak, mohon maaf. Silakan. Di depan garis merah. Lagi. Silakan. Dulu, Bapak, mohon maaf. Silakan. Sekali lagi, karena teman-teman wa ta'ala, kita akan melihat video singkat. Sekali lagi hanya video singkat selama 3 menit kurang lebih, tentang bagaimana Al-Quran ini mampu merubah peradaban, perilaku, etika orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Bisa tak lihat? Duduk di sini. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan di kota Mekah, merupakan kota yang paling suci, dan Al-Quran dibawakan oleh malaikat yang paling agung, Jibril alaihissalam. Dan beginilah bagaimana keadaan orang-orang Arab pada zaman dahulu masih menggunakan unta. Di sana ada Ka'bah, akan tetapi di samping Ka'bah mereka menaruh berhala-berhala yang kemudian mereka sembah. Mereka memohon, meminta kepada berhala tersebut, padahal tidak ada manfaatnya sama sekali. Lalu kemudian mereka juga percaya kepada sihir, perdukunan, dan hobi mereka adalah mempertontonkan kekuatan mereka. Lalu kemudian kezaliman berada di mana-mana, perbudakan juga merajalela, dan mereka merampok rumah orang seenaknya, lalu kemudian membunuh nyawa dengan bengisnya. Beginilah bagaimana keadaan, gambaran singkat atau cuplikan keadaan orang-orang jahiliyah dan perangai-perangai mereka pada zaman dahulu sebelum diturunkannya Al-Quran. Apa kata para ulama? Kenapa Nabi diutus di dataran Arab? Karena dataran Arab ketika itu memiliki orang-orang yang memiliki perangai-perangai yang sangat buruk, sehingga Islam datang salah satunya untuk merubah perangai-perangai mereka. Lalu kemudian kita bisa saksikan bagaimana ketika mereka beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dekat dengan Al-Quran, mereka pun menghancurkan semua berhala-berhala yang dahulunya mereka sembah. Mereka membersihkan area Ka'bah dari berhala-berhala yang dahulunya banyak mereka taruh di sana. Kita bisa lihat, mereka bisa melakukan tawaf sekarang dengan aman tanpa adanya kezaliman. Dan ajaibnya Al-Quran ini, Bapak dan Ibu, ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melembutkan, lunakkan hati kita. Buktinya apa? Bukti
buktinya orang-orang jahiliyah yang tadinya tidak peduli terhadap orang lain, egois, akan tetapi ketika mereka dekat dengan Al-Quran, mereka pun saling bahu-membahu, tolong-menolong, menjadi satu kesatuan, menjadi satu umat. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang mukmin dan mukmin yang lainnya adalah bersaudara. Lalu Allah syariatkan jihad kepada kaum muslimin, sehingga Islam pun meluas, Islam melebar, yang tadinya hanya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah sampai ke seluruh dunia, sampai ke Nusantara yang kita cintai bersama. Dan ini adalah bagaimana gambaran kita sekarang. Kita bisa beribadah dengan aman, dengan nyaman, tanpa peduli kita jabatan kita apa, suku kita apa, kita berasal dari mana, karena kita semua sama di mata Allah dan kita sama-sama menyembah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kita ruangan berikutnya. Ibu sebelah kanan, ibu sebelah kanan, silakan. Ibu sebelah kanan, silakan. Baik. Silakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang berada di ruangan terakhir di Museum Al-Quran. Bisa dilihat di sebelah kiri kita. Di sana atau itu adalah Al-Quran yang dicetak di percetakan Al-Quran terbesar di dunia, yang berada di Madinah Al-Munawwarah, tempatnya dekat dengan kampus saya. Ini juga merupakan usaha kerajaan Saudi Arabia untuk berkhidmat kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Karena Al-Quran ini diterjemahkan ke 70 bahasa atau lebih dari 70 bahasa. Dan Al-Quran ini setiap tahunnya dicetak kurang lebih 18 juta eksemplar setiap tahunnya. Di sebelah kanan dan di belakang ada gambar serta video bagaimana mereka mencetaknya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ini adalah akhir dari perjumpaan kita. Saya ucapkan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Saya doakan semoga Bapak dan Ibu bisa kembali lagi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Semoga amal ibadah umrah Bapak dan Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Bapak Ibu bisa kembali lagi ke Malaysia, ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Bagi para jamaah yang ingin membeli oleh-oleh silahkan, atau ingin mewakafkan Al-Qurannya untuk Masjid Nabawi, Masjid Haram, bisa dibeli juga di market kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.